Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Trinarti Eka Jati. Saya ditugaskan sebagai Kepala Sekolah di SMK Negeri Campaka, Kabupaten Purwakarta. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan mengenai pemecahan masalah yang diselesaikan di bulan Oktober ini dan sebenarnya masih berjalan sampai dengan sekarang, yaitu mengenai persiapan kepindahan ke bangunan sekolah baru. Alhamdulillah, kami mendapatkan bantuan dana alokasi khusus, yaitu berupa 6 ruang kelas baru, 1 laboratorium komputer, dan 1 perpustakaan. Permasalahan yang dihadapi adalah ketika bangunan-bangunan yang saya sebutkan tadi sudah menjelang selesai, kami kemudian melihat ke lingkungan sekitar bangunan yang masih sangat belum layak dan belum aman untuk anak-anak melakukan kegiatan di sana, yaitu seperti biasa bangunan yang baru biasanya di sekitarnya itu banyak paku berserakan, kemudian bambu, gundukan-gundukan tanah, kemudian saluran sanitasinya juga belum, jadi bangunan baru itu akan terancam rusak dan terkena genangan air hujan yang memang biasanya sangat deras ke sana dan sebagainya. Masih banyak sekali yang harus dibenahi dulu kondisi lingkungan di sekitar gedung. Akar permasalahannya bahwa bantuan bangunan yang diterima berupa dak ya, jadi bukan unit sekolah baru, ini baru dari seluas lahan 1,39 hektar itu hanya sebagian kecil lahan yang dibangun sehingga lahan-lahan lain yang di luar bangunan masih sangat luas dan ketika tidak diberikan treatment akan membahayakan anak-anak ketika kami nanti pindah ke sana. Kemudian untuk pengelolaan lingkungan di sekitar gedung yang dibangun itu memang tidak ada alokasi anggarannya untuk pembenahan-pembenahan di sana. Jadi alokasi anggaran itu hanya gedung. Jadi untuk pembenahan lingkungan di sekitar sangat memerlukan kreativitas kita supaya lingkungan sekolah aman dan nyaman untuk anak-anak. Kemudian sementara itu warga sekolah ya di sini artinya siswa, guru, tata usaha, kemudian masyarakat sekitar juga sangat mendorong dan sangat menginginkan untuk kondisinya masih seperti itu juga segera pindah supaya anak-anak memang bisa masuk dari pagi. Selama ini kan kami masuk siang karena bagian SMP yang pagi hari seperti itu. Nah, kemudian selain warga dan selain warga sekolah dan warga setempat mendukung, mereka juga bersemangat untuk membantu. Apa yang bisa dilakukan supaya ini segera bisa diatasi masalah lingkungan di sekitar gedung yang belum layak itu. Solusinya adalah kami melakukan komunikasi dulu yang intens di dalam internal GTK ya, guru dan tata usaha, guru dan tenaga kependidikan. Sebenarnya kita mau serius, semuanya mau bahu membahu, semuanya mau bekerja keras. Kalau iya, kita lanjutkan bicarakan ke pengurus komite. Ternyata pengurus komite pun sangat menyambut baik. Maksudnya pengurus komite ya, bukan dengan seluruh orang tua dulu, jadi pengurus komitenya dulu. Kemudian kita bicara dengan siswa. Siswa di sini memang sangat antusias karena mereka sudah merindukan sekali mempunyai lapang olahraga sendiri, bisa upacara, dan bisa melakukan kegiatan-kegiatan di tempat sendiri tanpa semuanya harus dibatasi dengan keberadaan siswa lain di sekolah lain yang selama ini kami alami karena sekolah satu atap itu. Kemudian setelah dengan siswa pun deal, gitu ya, dengan komite deal, dengan guru dan tata usaha deal, kami kemudian merapat dengan orang tua siswa, menanyakan bagaimana kesanggupan mereka untuk membantu. Tentu tidak ada penggalangan dana ya, karena di saat-saat ini kami masih menunggu revisi Pergub 44 mengenai
pungutan atau bantuan atau sumbangan sekolah. Ini mengenai apa yang dibicarakan ini mengenai tenaga yang bisa disumbangkan oleh orang tua untuk eh, apa treatment terhadap lingkungan di sekitar gedung. Nah, kemudian selain itu kami juga bicara dengan tokoh masyarakat, Bapak Lurah, Bapak RW, Bapak RT, tokoh-tokoh masyarakat yang ada, mereka semua mendukung. Nah, setelah setelah kami melakukan komunikasi dengan banyak pihak tersebut, kemudian dilakukan eksekusi sesuai dengan kesepakatan yang ada. Alhamdulillah sampai saat ini lingkungan sekitar gedung sudah relatif aman dan siap untuk dipakai. Walaupun prosesnya saya bilang dari awal tadi masih berlanjut karena ada bagian-bagian lahan di pojok-pojok lain yang juga masih kami eh, treatment. Misalnya ada yang untuk anak-anak OSIS, anak-anak pramuka membuat saung gitu untuk kegiatan mereka karena memang belum ada di dana alokasi ini. Kemudian kami juga akan mengkondisikan untuk sholat berjamaah di suatu tempat. Nah, itu juga masih di treatment tempat-tempat itu. Kemudian untuk siswa sendiri mereka mempunyai semangat yang baru untuk belajar dan berkegiatan di tempat baru itu. Jadi karena selama ini jenuh, semuanya terbatas, semuanya serba terkekang, semuanya aturannya karena itu sekolah orang lain ya yang sekarang kami tempati. Nah, sekarang mereka akan punya sekolah sendiri, itu merupakan semangat baru untuk mereka. Nah, dalam proses ini ternyata ini yang ketiga eh, mendekatkan kami dengan orang tua dan masyarakat. Jadi dalam proses perjuangan bersama ini hubungan kami semakin dekat. Orang tua dan tokoh masyarakat semakin peduli dengan kondisi sekolah. Oh Bu, ini belum ada ininya ya Bu ya, nanti kita pikirkan gininya, gini, gini, seperti itu. Jadi alhamdulillah eh, ketika ketika perjuangan kami mendapatkan dukungan yang sangat baik dari lingkungan sekitar itu memberikan semangat baru juga untuk kami, semangat yang terus-menerus untuk kami. Kemudian karena orang tuanya sering ke sekolah, sering memberikan bantuan apa, tenaga, makanan dan sebagainya gitu ya. Jadi hubungan kami semakin lebih dekat. Jadi apa yang masalah anak-anak yang dihadapi itu semakin mudah untuk dikomunikasikan karena hubungan orang tua dengan sekolah semakin dekat. Seperti itu. Nah, ini adalah foto-foto di mana panitia inti sedang melakukan pembicaraan. Ini gedungnya ini sudah hampir selesai gitu. Kita bicarakan bagaimana ini banyak eh, areal-areal yang membahayakan siswa nih kalau pindah seperti itu. Kemudian kita bicarakan di tingkat yang mendatangkan komite dan para mandor yang bekerja di sana. Sebetulnya dari misalnya dari para mandor masukannya di sebelah misalnya sebelah utara atau sebelah selatan ada lubang yang bla bla bla, atau kemudian ada gundukan di sebelah mana, seperti itu yang bisa ditipin seperti ini gitu. Ini rapat juga bersama dengan para pengurus komite. Kemudian selanjutnya kami bergerak ke warga guru dan tenaga kependidikan mendiskusikan trik-trik atau tahapan-tahapan apa saja yang bisa dilakukan. Kemudian kami juga berbicara kepada anak-anak, sebetulnya mereka mau tidak, yuk kita melakukan kerja bakti. Siapa yang di rumahnya biasa membantu orang tua? Nyangkul misalnya. Siapa yang biasa nanam pohon? Siapa yang bisa apa? Anak-anak semuanya semangat. Saya Bu, bisa Bu. Saya biasanya setiap hari di sawah bantuin orang tua. Jadi kalau nyangkul itu sesuatu yang biasa seperti itu. Banyak sekali anak-anak kami yang kalau tidak bisa nyangkul, oh iya saya mau nanam pohon ini. Kalau ini saya mau nyapu dan sebagainya. Saya mau ngiyak-ngiyak tanah aja supaya tanahnya padat. Oke, gitu. Seperti itu. Nah, kemudian setelah kami sepakat dengan guru itu, guru tenaga administrasi, dengan siswa, kami undang orang tua. Orang tua juga antusias, alhamdulillah. Kemudian barulah dilakukan action. Nah, ini bisa dilihat, ini baru tahap pertama ya. Kami minggu depan hari Senin tanggal 13 kalau tidak salah, 13 November, kami akan mengadakan gotong royong tahap kedua.
Ini baru tahap pertama ini dan hasilnya sangat signifikan. Gundukan-gundukan tanah yang sebelumnya banyak sekali di depan areal gedung sekolah ini sudah rata. Ini bisa kelihatan Bapak Babinmas juga ikut ke sini, Bapak Wakil Lurah juga ke sini, Bapak-bapak orang tua siswa ini, Bapak Ibu guru. Nah, untuk yang siswa baru tadi jadi belum bisa masuk ke kolase ini. Alhamdulillah semuanya sangat bersemangat. Adapun sumber rujukan pemecahan masalah ini adalah standar sarana dan prasarana untuk sekolah menengah kejuruan dan madrasah aliyah kejuruan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 Tahun 2020 Tahun 2008. Demikian paparan mengenai pemecahan masalah yang diambil di bulan Oktober. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.